Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medius. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai latihan soal kemampuan teknis untuk persiapan menghadapi seleksi P3K, khususnya untuk formasi perawat tahun 2023. Dengan materi pembahasan pada video kali ini adalah tentang analisa gas darah. Sebelum kita masuk ke soal dan pembahasannya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Seorang perempuan usia 48 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan DM, mengeluh badan terasa lemas dan tidak nafsu makan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui tekanan darah 100/60, nadi 64 kali per menit, RR 22 kali per menit, gula darah puasa 75 gram per dl, pH 7,1, PCO2 34 dan HCO3 24. Pertanyaannya di sini, masalah apakah yang dialami pasien tersebut? A. Asidosis metabolik terkompensasi penuh. B. Asidosis metabolik terkompensasi sebagian. C. Asidosis metabolik tidak terkompensasi. D. Asidosis respiratorik terkompensasi penuh. Atau E. Asidosis respiratorik tidak terkompensasi. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita memberikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Untuk mengerjakan soal seperti ini, terlebih dahulu teman-teman harus mengetahui berapa nilai normal dari pH, PCO2 dan HCO3. Kita tulis di sini ya teman-teman untuk nilai normal ketiganya. Untuk pH, nilai normalnya adalah 7,35 sampai dengan 7,45. Berikutnya untuk PCO2, ini nilai normalnya adalah 45 sampai dengan 35. Selanjutnya untuk HCO3, ini nilai normalnya adalah 22 sampai dengan 26. Kita bisa tarik garis seperti ini ya teman-teman. Apabila garisnya mengarah ke kiri, ini berarti menunjukkan ke arah asam atau biasa disebut juga dengan istilah asidosis. Sedangkan apabila garis tersebut mengarah ke kanan atau mengarah ke basa, yang biasa disebut dengan alkalosis. Langkah pertama di sini kita lihat untuk nilai pH pada soal ya teman-teman. Di sini diketahui nilai pH-nya adalah 7,1. Kita tulis di sini. Untuk pH 7,1 berarti ini mengarah ke asam ya teman-teman. Jadi kita tulis asidosis. Nah, di sini ada istilah metabolik, ada juga istilah respiratorik. Apa sih yang membedakan keduanya? Kita bahas di sini ya teman-teman. Apabila diketahui pada soal ini mengarah ke asidosis, maka kita fokuskan pada data nilai PCO2. Apabila nilai PCO2-nya turun, berarti ini mengarah ke metabolik. Sedangkan apabila nilai PCO2-nya ini naik, berarti ini mengarah ke respiratorik. Sebaliknya apabila pada soal ini mengarah pada alkalosis, kalau alkalosis di sini kita fokuskan nilainya pada nilai HCO3 ya teman-teman. Kita lihat nilai HCO3-nya. Apabila nilai HCO3-nya ini turun, berarti di sini mengarah ke respiratorik. Sedangkan apabila nilai HCO3-nya ini naik, berarti di sini mengarah ke metabolik. Kita lihat di sini teman-teman, nilai PCO2. Di sini nilai PCO2-nya adalah 34. Kita tulis dulu di sini. Nilai PCO2 34 berarti di sini tidak normal ya teman-teman, atau mengalami penurunan. Jika nilai PCO2 turun, berarti di sini adalah asidosis metabolik. Kita tulis dulu. Nah, di sini kita sudah mengetahui pada soal tersebut adalah pasien mengalami asidosis metabolik. Nah, tapi di sini ada pembagian lagi untuk asidosis metabolik. Di sini tertulis terkompensasi penuh, terkompensasi sebagian, dan tidak terkompensasi. Lalu apa yang membedakan ketiganya? Kita bahas di sini ya teman-teman. Untuk tingkat kompensasi dikatakan terkompensasi penuh apabila nilai pH-nya adalah normal, sedangkan untuk nilai PCO2 dan HCO3 keduanya tidak normal. Berikutnya dikatakan terkompensasi sebagian apabila nilai pH, PCO2 dan HCO3 ketiganya tidak normal. Sedangkan dikatakan tidak terkompensasi apabila nilai pH-nya tidak normal, sedangkan untuk nilai PCO2 atau HCO3
Di sini salah satunya tidak normal. Jadi ada salah satu saja yang tidak normal. Ini masuknya ke tidak terkompensasi. Sekarang kita kembali pada soal ya teman-teman. Di sini diketahui PCO2-nya adalah 34. 34 berarti kita lihat nilai normalnya PCO2. PCO2 di sini normalnya adalah 45 sampai 35. Berarti tidak normal ya teman-teman karena lebih rendah dari nilai normal. Selanjutnya untuk nilai HCO3 di sini ada 24. Untuk nilai HCO3 nilai normalnya adalah 22 sampai 26. Nah, berarti untuk nilai HCO3 ini masih normal ya teman-teman. Jadi karena ada salah satu yang tidak normal, ini masuknya ke asidosis metabolik tidak terkompensasi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan PPOK. Pasien mengatakan sering mengeluh batuk berdahak dan dada terasa sesak saat batuk. Dari hasil pemeriksaan, diketahui tekanan darah 170/90, nadi 92 kali per menit, RR 26 kali per menit, pH 7,44, PCO2 33 dan HCO3 18. Pertanyaannya, masalah yang dialami pasien tersebut adalah A. Alkalosis respiratorik terkompensasi penuh, B. Alkalosis respiratorik terkompensasi sebagian, C. Alkalosis respiratorik tidak terkompensasi, D. Alkalosis metabolik terkompensasi penuh, atau E. Alkalosis metabolik tidak terkompensasi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Di sini diketahui nilai pH-nya adalah 7,44, di mana nilai normal dari pH adalah 7,35 sampai dengan 7,45. Berarti nilai pH di sini masih normal ya teman-teman. Kita tulis di sini pH normal, tapi jika kita lihat nilai 7,44 di sini lebih mendekati 7,45 dibandingkan 7,35. Jadi dapat ditulis pH normal mendekati basa atau kita tulis dengan istilah alkalosis. Karena di sini adalah alkalosis, maka sekarang kita bedakan apakah alkalosis respiratorik atau alkalosis metabolik. Teman-teman masih ingat pembahasan pada soal nomor 1 tadi? Bila alkalosis berarti yang kita lihat adalah nilai dari HCO3 ya teman-teman. Sedangkan untuk asidosis yang dilihat adalah nilai PCO2. Di sini nilai HCO3-nya adalah 18, di mana nilai normal dari HCO3 adalah 22 sampai dengan 26. Berarti rendah ya teman-teman. Apabila nilai HCO3 ini turun, berarti mengarah ke respiratorik. Berarti di sini HCO3 turun mengarah ke respiratorik. Sekarang kita lihat untuk tingkat kompensasinya. Di sini diketahui untuk PCO2 nilainya turun karena nilai normalnya adalah 35 sampai 44. Kemudian HCO3-nya juga turun. Berarti pH normal, sedangkan PCO2 dan HCO3 tidak normal. Ini masuknya ke arah kompensasi penuh. Jadi jawaban yang tepat adalah alkalosis respiratorik terkompensasi penuh. Teman-teman masih ingatkan pembahasan nomor 1 tadi? Apabila terkompensasi penuh ini adalah pH normal, sedangkan PCO2 dan HCO3 tidak normal. Sedangkan terkompensasi sebagian adalah pH, PCO2, HCO3 semuanya tidak normal. Sedangkan dikatakan tidak terkompensasi apabila pH tidak normal dan salah satu dari PCO2 atau HCO3 tidak normal. Oke, untuk menguji tingkat pemahaman teman-teman, di sini kita sudah menyiapkan latihan soal ya teman-teman. Ini nanti teman-teman bisa kerjakan soal ini dan menulis jawaban teman-teman pada kolom komentar video ini. Seorang pasien di ruang penyakit dalam mengeluh sering pusing, mual, dan terkadang sesak. Dari hasil pemeriksaan, diketahui tekanan darah 150/60, nadi 68 kali per menit, RR 24 kali per menit, pH 7,5, PCO2 46, dan HCO2 28. Masalah yang dialami pasien adalah A. Alkalosis metabolik terkompensasi penuh, B. Alkalosis metabolik terkompensasi sebagian, C. Alkalosis metabolik tidak terkompensasi, D. Alkalosis respiratorik terkompensasi penuh, atau E. Alkalosis respiratorik terkompensasi sebagian. Teman-teman bisa tulis jawaban teman-teman di kolom komentar video ini. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos pada seleksi P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.